Di sini kami beranggotakan saya sendiri Joshua Tapululun dengan rekan saya Sibil Auzi dan Atta Zulfahrizan. Di sini kami ingin membahas cara pembuatan SSO. Baiklah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tazul Fahrizan. Di sini karena kami membahas tentang server SSO, saya akan menjelaskan dulu apa dulu itu SSO. Jadi SSO adalah singkatan dari single sign on, yaitu sistem di mana pengguna hanya membutuhkan satu akun saja untuk login ke berbagai aplikasi. Dengan begitu, pengguna tidak perlu membuat banyak akun untuk login ke banyak aplikasi. Jadi hanya perlu satu akun dan satu password aja. Sistem ini sangat membantu pengguna dan menghemat waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan Google, kita sudah menggunakan Google kan sebelumnya. Nah, Google itu pada saat kita login misalnya ke aplikasi Adobe dan kita memilih pilihan login with Google, nah itu kita sudah menggunakan apa yang namanya SSO. Namun tentu saja semua hal itu punya kelemahannya, yaitu pada SSO kelemahannya adalah jika satu akun saja dia berhasil diretas oleh hacker, maka peretas ini bisa mengakses semua aplikasi yang menggunakan akun SSO tersebut. Nah, pada aplikasi program yang kami buat ini, untuk cara kerjanya adalah SSO-nya. Misalnya kita ingin login ke aplikasi A, di sana akan ada pilihan login menggunakan akun SSO. Kalau kita pilih login menggunakan akun SSO itu, dia akan mengarahkan ke halaman login SSO yang membawa request dari aplikasi A tersebut. Setelah kita memasukkan kredensial dan juga tervalidasi, sistem SSO akan mengirimkan token ke aplikasi A, lalu aplikasi A akan menerima token tersebut dan mengecek apakah token yang diterima ini ada di SSO tersebut. Itulah dia salah satu sistem keamanan di SSO. Jadi dia harus divalidasi dulu tokennya, nggak bisa asal masukin token. Setelah itu, jika benar dan valid akun SSO-nya, dia akan masuk ke aplikasi A. Jika token terverifikasi, dia akan login ke aplikasi A, dan kalau belum terdaftar akun SSO ini belum terdaftar di aplikasi A, maka aplikasi A akan otomatis membuat akun di aplikasi A berdasarkan informasi yang ada di akun SSO tersebut. Mungkin begitu saja untuk penjelasan SSO dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, rekan saya, Atta Zulfahrizan. Baik, selanjutnya untuk pendemoan uh, SSO ini akan dilanjutkan oleh teman saya Sibil Auzi. Silakan. Baik, sebelum kita masuk dalam pendemoan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperlihatkan kodingan-kodingan kami dalam membangun SSO server ini. Di mana kami menggunakan 3 web dummy, ya itu ada aplikasi A, B, dan C, dan juga ini ada SSO servernya. Setiap masing-masing aplikasi memiliki struktur yang sama, di mana ada callback, config, kemudian ada indeksnya, ada halaman login, ada registernya, kemudian ada ketika SSO-nya login, nanti ke redirect, kemudian menampilkan status kalau misalnya kita berhasil terhubung atau login ke aplikasi tersebut. Setiap aplikasi mempunyai struktur yang sama, baik A, B, dan C. Kemudian juga pada SSO servernya, ini terdapat konfigurasi, di mana konfigurasi database SSO-nya, kemudian ada koneksinya, ini ada cek koneksi, di sini juga ada hasher, kemudian ada indeksnya, tampilan login, dan juga PHP-nya, ada proses registernya, kemudian ada halaman registernya, penampilan status, dan juga validate, di mana jika tokennya cocok, maka akan keluar
di mana jika tokennya tidak cocok maka akan keluar message yaitu token tidak valid. Kemudian ada database-nya di Visual Code ini ada database A, database B, database C, dan juga database SSO itu sendiri. Oke, langsung saja kita pendemoan server SSO-nya. Baik. Bisa kita lihat di sini sebelum kita melakukan pertama-tama hal yang perlu kita lakukan ketika pendemoan yaitu adalah kita akan mendaftarkan akun kita dulu di sistem SSO. Nah, karena kita belum punya akun, kita akan daftar di sini. Misalnya kita buat namanya Sibil sebagai contoh, kemudian email kita itu sibil@gmail.com. Kemudian passwordnya itu sibil123. Nah, langsung kita daftar. Oke, bisa kita lihat bahwa pendaftaran berhasil, silakan login. Nah, ini posisi di mana kita sudah mendaftarkan akun baru kita itu di sistem SSO. Nah, bagaimana jika misalnya kita ingin masuk ke aplikasi A yang seperti sudah dibilang teman kita tadi, bahwa kalau jika kita sudah mendaftarkan satu akun SSO, maka kita bisa login dengan akun SSO itu di berbagai aplikasi. Seperti aplikasi kami ada aplikasi B dan C, A, B, dan C. Kemudian misalnya ini di aplikasi A ini kita memiliki dua metode login, di mana kita menggunakan login dengan akun kita yang sudah kita daftarkan pada aplikasi A ini atau kita login menggunakan SSO. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan atau login dengan SSO. Nah, misalnya kita ingin login dengan SSO, kita akan masukkan username dan password yang baru kita buat. Nah, setelah kita menggunakan login dengan SSO, bisa kita lihat bahwa kita akan otomatis atau aplikasi A ini akan otomatis redirect ke halaman login di server SSO dengan URL yang menyertakan parameter up URL sebagai alamat tujuannya. Nah, di halaman SSO ini kita masuk pakai akun yang baru kita daftarkan. Nah, kalau berhasil, server SSO akan melakukan dua hal penting. Yang pertama, membuat token autentikasi. Kemudian yang kedua adalah mengirim token itu kembali ke aplikasi A lewat redirect. Nah, misalnya kita masukkan username kita tadi, Sibil. Kemudian passwordnya itu Sibil123. Nah, ketika kita mencet login, aplikasi A ini tidak akan langsung percaya dia. Dia pasti akan mengeceknya ulang untuk memverifikasi apakah token ini valid atau enggak, expired atau enggak, dan juga memang dikeluarkan dari SSO itu sendiri atau tidak. Nah, kalau misalnya tokennya valid, server SSO itu akan mengembalikan data user seperti email ke SSO itu. Nah, kita contohkan misalnya login. Nah, selamat Anda berhasil login ke aplikasi A. Anda telah berhasil terhubung dengan sistem SSO. Bisa kita lihat pada database-nya. Tadi kita kan buat user dan passwordnya itu di server SSO. Bisa kita lihat di sini. Seperti yang bisa kita lihat, jika kalau misalnya kita sudah memencet login tadi dan juga tokennya valid, bisa kita lihat pada database SSO bahwa
user dan password yang baru kita daftarkan baru tadi terdaftar masuk ke database, dan ini adalah SSO token kita. Ini adalah password yang hashing. Nah, dia akan mengirim ke database A, yang kemudian nanti akan dicek lagi tokennya apakah valid atau tidak. Nah, jika valid, maka server SSO mengembalikan data user seperti email ke database A atau aplikasi A tadi. Bisa kita lihat bahwa email kita sudah terdaftar di sini, sibil@gmail.com. Nah, kalau user itu belum ada di database aplikasi A akan auto provision namanya. Itu namanya otomatis membuat akun lokal dari data SSO. Inilah dia. Setelah itu pengguna langsung masuk. Sama halnya dengan database B dan C, karena kita belum login menggunakan SSO server, login dengan menggunakan akun SSO maksudnya, pada aplikasi B dan C, maka data kita itu juga belum terdaftar di database itu. Bisa dibuktikan dengan ini. Nah, belum ada data kita di sini, sibil@gmail.com tadi, baik itu B maupun di C. Nah, tidak ada. Kembali lagi ke sini. Misalnya kita ingin mendaftarkan ke aplikasi B dan C dengan SSO. Itu skenarionya sama. Di mana kita akan login dengan SSO, kemudian nanti redirect ke halaman B, terus pas login dengan username dan password, nanti SSO akan ngirim token, terus dicek oleh website B, kemudian juga apakah valid atau tidak. Jika valid, kita akan langsung masuk atau berhasil login ke dalam aplikasi B-nya. Langsung saja kita contohkan. Misalnya tadi nama kita Sibil, terus passwordnya Sibil123. Seperti yang kita lihat pada sebelumnya, kalau misalnya username ini belum terdaftar di dalam aplikasi B tadi ya, kita lihat seperti yang kita lihat di database B. Langsung saja login. Nah, selamat Anda berhasil login ke aplikasi B. Langsung saja kita cek database-nya. Nah, bisa kita lihat di sini kalau email kita menjadi akun baru di sini. Di database B ini menggunakan akun SSO kita yang kita buat tadi. Nah, begitu pula juga dengan C. Sekarang kita akan menggunakan dengan skenario yang berbeda, di mana kita akan mendaftarkan akun kita pada aplikasi B untuk kita gunakan untuk login pada aplikasi A misalnya. Nah, bisa kita buat username kita itu sibil1 dan emailnya itu sibil1@gmail.com. Kemudian passwordnya itu sibil123, sama kita buat 4 lah, 1 2 3 4. Nah, kita berhasil login, bisa kita lihat di sini pendaftarannya berhasil. Kemudian kita akan login ke aplikasi A. Nah, tadi username kita itu sibil1 kan? Lalu passwordnya itu sibil1234. Nah, nama pengguna atau kata sandi salah. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan SSO, kita itu bisa login ke aplikasi A, B, dan C. Sedangkan untuk kita yang lakukan tadi, kita buat akun pada aplikasi B, kemudian kita login pada aplikasi A, itu tidak akan bisa, karena itu berbeda. Sama seperti yang dijelaskan teman kita sebelumnya, kayak konsep Google yang kita gunakan sehari-hari. Nah,
Untuk pembuktian bisa kita lihat di sini pada database yang tadi, kalau sibil1@gmail.com kan sudah terdaftar. Kemudian kita login menggunakan akun ini ke aplikasi A, maka tidak bisa terdaftar. Oke, baik. Sepertinya itu saja dari saya. Dari pendemoan kali ini saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Sibil Auzi. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.